guys, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di podcast Euforia bersama aku Pia, host paling cantik sedunia. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial karena beliau ini punya pengalaman di bidang kecantikan. Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing tentang apa aja yang dipelajari, kayak gimana caranya, gitu-gitu. Mungkin untuk kakaknya silakan memperkenalkan diri. Oke, halo, perkenalkan nama aku Ananda Naila, boleh dipanggil Nanda. Sebelumnya aku sekolah di SMKN 2 Jombang, itu SMK Pariwisata di jurusan Tata Kecantikan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Oke guys, jadi tadi kakaknya sudah sempat mention kalau kakaknya habis lulus dari sekolah kecantikan. Jadi sekarang aku mau tanya nih kak, apa aja sih yang dipelajarin selama kakaknya tuh sekolah di SMK kecantikan itu? Banyak sih. Di kecantikan itu kita nggak hanya belajar rambut, kita belajar dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, potong rambut lah, spa, pedicure, manicure, bahkan sanggul kita juga belajar mengenai sejarah sanggul. Kalau kelas 10 dulu aku sih masih dasar ya, kita masih belajar. Kalau potongan rambut belum, kelas 10 mah masih dasar banget, kita mempelajari mengenai sejarah kecantikan, sejarah kayak semisal smoothing itu kita tahu sejarahnya dari abad Mesir kuno, itu udah ada namanya smoothing, itu udah ada, kita belajar dari awal itu. Baru di kelas 11 kita mulai belajar potong rambut, tapi potong rambutnya yang nggak terlalu banyak model, yang biasa aja, yang potong rambut yang horizontal, potongan rambut yang dasar, juga kayak sanggul itu juga sanggul yang masih dasar banget, kayak sanggul Dewi, itu sanggul orang-orang zaman dulu untuk keseharian sehari-hari, itu dulu orang-orang pakai sanggul Dewi, sanggul yang paling dasar banget, kita belajar di kelas 11. Terus kita belajar mengenai spa, tapi versi yang paling dasar banget, spa untuk capek yang pegel-pegel aja gitu. Nah di kelas 12 baru kita lebih menjurus lagi. Oh ya, aku juga belajar makeup juga sih. Makeup itu macam-macam, ada makeup dasar, makeup kantor, makeup sehari-hari, ada makeup nikah, ada juga makeup kreasi, dan juga makeup 3D, ada makeup luka gitu. Kalau kamu tahu di film hantu-hantu itu kan itu pakai makeup. Nah, kita belajar hal seperti itu juga. Dan di kelas 12 itu kita jadikan satu semuanya. Kita belajar potongan rambut tapi lebih yang universal lagi. Potongannya lebih macam-macam lagi dan ngikutin tren di zaman sekarang. Terus make up juga kita pakai make up yang kalau pengantin itu ada pengantin modern dan juga pengantin yang tradisional. Di Indonesia kan banyak wilayah ya, berarti untuk budaya menikahnya itu sanggul dan make upnya itu juga beda-beda, udah pasti kita belajar itu semua juga gitu. Tapi contoh bedanya makeup antar daerah waktu nikah itu kayak gimana kak? Mungkin Jawa sama Sunda beda atau kayak gimana gitu? Beda, biasanya kalau Jawa itu make upnya lebih tajam, dari mata tuh lebih tajam. Terus kalau Solo, kalau pernah tahu Solo itu alisnya kan agak ke atas gitu kan. Nah itu juga beda. Terus habis itu kayak Medan tuh lipstiknya harus merah menyala, dan itu semua itu ada filosofinya juga gitu. Terus kalau untuk yang spa tadi itu tuh berarti kayak kita tuh belajar mijet, kayak ngurut orang kayak gitu-gitu. Iya, spa itu juga macam-macam. Ada spa yang untuk pegel-pegel, ada juga spa yang biar kulit lembut. Kulit kan juga macam-macam beda kan. Ada kulit yang emang minta untuk dicerahkan, ada kulit yang kalau orang lansia kan udah keriput gitu. Ada kulit yang berjerawat. Nah, itu cara kita melakukan pelayanannya juga beda-beda tekniknya gitu. Jadi buat kayak bahan-bahan entah itu kayak minyak atau apanya gitu, Iya, aku nggak beda. tahu itu beda-beda ya. Beda-beda. Oh, jadi keren banget guys. Ilmu-ilmu yang sudah diserap sampai kakaknya ini selama masih di sekolahan gitu. Oke kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Jadi aku selanjutnya nih mau tanya, kakaknya kan 3 tahun ini sempat sekolah di SMK Pariwisata jurusan Kecantikan. Nah pastinya kalau di SMK itu ada pengalaman magang kan kak. Nah aku pengen tahu sih pengalaman kakaknya waktu terjun langsung ke dunia kerja itu kayak gimana sih? Oke, jadi kalau di SMK aku itu magang atau kita nyebutnya PKL ya, itu selama 4 bulan. Kebetulan waktu itu aku PKL-nya deket rumah sih, namanya Salon Anton gitu. Itu selama 4 bulan, dari bulan Oktober
sampai bulan Januari, jadi 4 bulan. Tapi setelah selesai masa PKL, ternyata aku ditawarin sama yang punya salon Om Anton itu untuk lanjut lagi kerja di situ sampai, jadi akhirnya aku kerja lagi di situ sampai lulus SMK gitu. Oh, berarti kinerja kakaknya bagus ya, jadi Iya, direkrut gitu jadi karyawan alhamdulillah. tetap. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ada bedanya nggak sih tentang teori yang udah dipelajari di sekolah sama pas langsung terjun ke dunia kerjanya, entah itu kayak lebih sulit atau kayak keteteran apa gimana gitu, gimana sih kak? Ada, pastinya ada. Kalau selama 3 tahun aku belajar di SMK, sebenarnya kami juga belajar mengenai pelayanan terhadap customer ya. Tapi ternyata banyak sekali perbedaan antara teori yang kami pelajari dan juga apa yang kami rasakan di dunia kerja gitu. Contohnya dulu itu waktu aku PKL itu ada customer, jadi customernya rambut itu extension. Kalau kamu gak tahu extension, jadi extension itu sambung rambut. Ya, rambutnya kalau tipis itu disambung lagi sama rambut pasangan gitu ya. Cuma rambut yang seperti ini tuh lebih gampang rusak. Nah di situ customernya minta untuk dicatok, di cuci catok gitu kan. Sedangkan rambutnya itu tuh bener-bener kusut banget. Dan sebagai anak kelas 11 ya, walaupun kita belajar mengenai kecantikan di sekolah, tapi kan kita nggak pernah mendapatkan kasus seberat ini waktu kita sekolah gitu kan. Jadi itu yang bikin aku bingung pertama sih, waktu di keramas aja udah kusut gitu kan, apalagi dicatok gitu. Akhirnya keteteran udah pasti sih. Terus akhirnya mungkin customernya merasakan, wah ini anak kurang pengalaman nih kayaknya. Akhirnya ya mau nggak mau lah aku minta Om Anton atau yang punya salon gitu untuk menangani dulu customer ini. Nah setelah itu baru aku belajar, oh ternyata untuk menangani customer seperti itu beda sama customer yang rambutnya biasa atau yang sehat. Jadi rambut extension itu karena rambutnya kusut banget, sebelum dikeramas tuh harus disisir yang bener-bener seenggaknya nggak kusut lah, baru dikeramas. Dikeramas itu nggak boleh dipijit dengan kencang. Kenapa? Karena extension itu mereka tuh narik pangkar rambutnya, jadi bikin kepala sakit, jadi nggak boleh dipijet. Setelah itu baru pakai conditioner yang banyak, super banyak pol, biar rambutnya itu nggak kusut, biar lembut gitu. Baru setelah itu dikeringin bener-bener sampai kering, karena rambut extension itu susah banget keringnya, mungkin setengah jam baru bisa kering, apalagi rambutnya panjang kan tujuan extension itu untuk memanjangkan rambut yang pendek gitu. Baru dicatok itu pun kuat banget. Jadi itu sih salah satu perbedaan antara pelayanan yang aku pelajari di sekolah dan juga pelayanan yang aku hadapi di dunia kerja. Itu salah satu contohnya seperti itu. Berarti awal-awal terjun langsung ke salonnya itu kayak kaget juga. Iya, ya? apalagi kan customer sifatnya beda-beda kan. Kalau kita di sekolah mungkin kita bawa kliennya teman sendiri, jadi kita lebih enak gitu. Kalau di dunia kerja kan kita nggak kenal, jadi kalau mau melayani menyakitin dikit aja itu udah takut gitu. Oke, terus jadi kalau di salon tuh berarti kerjanya tuh bisa kayak saling bantu gitu ya, bukan yang kayak satu customer khusus aku nih yang nanganin kayak gitu-gitu. Kalau pengalaman pribadiku sendiri ya, waktu itu karena aku PKL-nya itu satu salon kan 2 orang, jadi kita tuh biasanya bagi tugas. Kayak contoh nih, ada satu customer yang kelihatannya tuh berat lah kerjanya, contoh kayak extension yang mau cuci catok ini, wah kelihatan udah berat banget nih. Jadi aku duluan, entah yang nyisir, yang ngeramasin sama yang ngeringin, nah temanku yang bagian nyatok. Tapi kalau sekedar krimbat biasa atau cuci catok biasa itu perorangan sendiri bisa sih, mungkin saling bantu, kayak tolong ambilin anduk dong, tolong ambilin shampoo dong, mungkin sesederhana itu. Karena jujur klien itu tahu, mereka rasa pelayanannya yang percaya diri dan enggak itu mereka tahu gitu. Keren ya, jadi harus benar-benar profesional banget ya, nggak boleh asal kayak salah mijat nanti sakit semua kepalanya gitu. Oke guys, jadi semoga pertanyaan kedua ini bisa menambah ilmu kalian di dunia kecantikan. Siapa tahu ada yang tertarik masuk ke dunia kecantikan juga, jadi gitu aja. Oke guys, jadi kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi. Aku mau nanya lagi nih kak, jadi ada strategi khusus gak sih buat menghadapi pelanggannya tuh biar puas? Misalnya kayak cara greetingnya ke orang yang lebih tua atau ke yang remaja-remaja gitu beda atau gimana sih? Ada sih sebenarnya. Waktu setiap kali pelanggan datang tuh aku terbiasa buat menyapa kayak halo kak, selamat pagi, mau apa hari ini gitu. Tapi
respon mereka sebenarnya beda-beda sih. Dari situ kita harus tahu lah celah untuk mendapatkan hati pelanggan tuh kayak gimana. Kalau aku biasanya lihat dari umur ya, lihat dari usia. Kalau anak-anak mungkin aku lebih kayak friendly, lebih asik gitu. Ya Ade, hari ini mau apa? Mau potong ya? Kayak gitu. Kalau kayak babak kerja gitu, biasanya mereka nggak banyak ngomong sih, kayak yaudah cepet, saya butuh waktu, saya nggak punya banyak waktu nih, buruan gitu. Jadi habisnya aku tanya, oh iya mau potong yang gimana gitu. Tapi kalau orang tua sih, oh biasanya ibu monggo mau apa, lebih lebih halus lagi suaranya. Soalnya orang tua itu biasanya mereka lebih suka diajak omong gitu sih. Terus ketika selesai, ketika balik, kita ucapkan lagi afirmasi yang lebih positif lagi, kayak iya terima kasih, hati-hati di jalan ya, biasanya kayak gitu aja. Oh, jadi kita harus pintar-pintar menempatkan diri lah ya, Iya, buat betul. customer yang lebih tua, lebih muda gitu. Oke guys, jadi mungkin segitu aja buat pertanyaan selanjutnya. Semoga sudah cukup menjawab ya. Nah, terus lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya lagi nih. Ada nggak sih Kak pengalaman dapat pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan? Kayak biasanya pelanggan kan karakternya masing-masing beda-beda ya. Ada yang cerewet banget, ada yang harus perfect sampai ke akar-akarnya itu benar-benar harus sesuai banget gitu. Nah, ada yang kayak ya wes nggak enakan, nerima-nerima aja. Nah, gitu. Itu ada nggak sih Kak pengalaman yang agak buruk ya bisa dibilang? Aku pernah dapet pengalaman begini waktu awal-awal PKL sih. Jadi ternyata Om Anton ini punya pelanggan langganan gitu istilahnya, minta cuci catok juga, rambutnya pendek banget segini. Waktu aku cuci merasa kayak, aduh mbak ini pijatnya kok kurang enak ya, biasanya Om Anton begini. Karena masih newbie ya, masih baru, jadi aku kayak merasa agak tertekan sih sama tipikal pelanggan yang seperti ini, kayak aduh gimana ya, maunya apa ya. Cuma untungnya Om Anton itu bilang kayak ya udah nggak apa-apa lah mbak, dicoba dulu, emang anak baru gitu kan, sekalian belajar. Tapi karena memang tipikal pelanggannya cerewet nih, jadi kayak Om Anton aja nggak mau sama ini. Itu sangat menusuk hati ya sebenarnya. Tapi karena itu pelanggan langganan, jadi sering ke situ. Jadi aku pun harus membuka hati, sering berhadapan dengan orang-orang seperti ini, tapi juga sekaligus belajar gitu kan. Terus yang keduanya mungkin dapat pelanggan yang kita nggak bisa mengerti permintaannya. Contoh nih, waktu itu ada pelanggan, jadi rambut dia tuh udah smoothing, bener-bener smoothing, lurus banget, tapi dia minta dicatok yang masuk, di blow masuk begini. Nah, orang kalau udah catok, apalagi catok permanen, itu rambutnya udah nggak bisa di hairstylist lagi. Kalau semisal rambut asli nih, basah kita keringkan pakai hair dryer, terus kita blow gini, rambutnya pasti bakal masuk. Tapi kalau rambut yang udah di smoothing, kita apain pun, kita blow begini pun rambutnya akan tetap jadi lurus begini. Kalaupun mau melengkung, itu harus pakai hairspray yang buat rambut jadi kaku itu. Tapi itu kan nggak bisa permanen ya, itu cuma sementara. Dan kalaupun digunakan secara terus-menerus, itu bikin rambut rusak. Nah, akhirnya mau nggak mau kita memberikan pengertian bahwa Bu, rambut Anda ini udah di smoothing, udah nggak bisa di hairstylist. Kalaupun mau di blow bisa, tapi harus di hairspray, itu pun nggak bisa bertahan lama gitu. Ya walaupun sambil ngedumel ya, tapi ibunya bilang ya udahlah mbak, terserah gitu kan. Akhirnya tetap kita hairspray, kita tetap berikan pelayanan yang terbaik gitu. Ya sebenarnya pengalaman seperti itu sering sih. Kita sebagai yang melayani juga harusnya tahulah kemampuan kita. Kalau misal kita nggak bisa, ya udah bilang aja nggak bisa, tapi kita juga berikan opsi lain gitu biar pelanggan tetap puas gitu ya. Jadi buat karyawan-karyawannya tuh harus benar-benar menguji mental banget ya. sangat. Harus sabar meskipun customernya cerewet kayak gitu-gitu, itu benar-benar harus diterima dengan lapang dada ya. Nggak boleh ikut ngedumel, nggak boleh ikut bad mood kayak gitu-gitu. Jadi tetap harus profesional gitu ya Kak. Betul. Oke guys, jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini gimana sih Kak caranya menggait hati para pelanggan tuh biar jadiin salon itu tuh jadi langganan gitu? Ada pelayanan khususnya kah? Oke, kalau dulu aku awal PKL tuh sebenarnya aku mulai menyadari sih bahwa kalau orang nyalon kan kadang, kalau apalagi kalau ibu rumah tangga ya, kadang bawa anak gitu kan, atau kalau cewek-cewek SMA itu dia bawa temennya, itu nunggu itu kan gak enak ya, apalagi kadang bosen gitu kan. Jadi waktu aku PKL aku mengusulkan bahwa gimana sih kalau kita
menyediakan makan gitu. Jadi pelanggan yang nungguin temennya itu bisa biar nggak bosen bisa beli makan gitu kan, karena kita tahu kalau mereka tuh capek kan nunggu terus. Akhirnya kita memberikan opsi, ya udah kalau mau nunggu kita juga menyediakan menu makanan nih, mau apa gitu. Dan syukurnya itu berjalan lancar sih. Dan juga gimana cara aku menggait biar aku punya pelanggan setia gitu ya, karena pelanggan itu kan macam-macam nih. Pernah ada satu pengalaman, jadi di salon Anton itu kami nggak hanya melayani perempuan, kami juga melayani entah itu potong untuk laki-laki, ngecat rambut dan sebagainya, kami juga melayani. Suatu waktu itu benar-benar pertama kali pengalaman dalam hidup aku nggak pernah belajar ini selama di sekolah. Jadi di salon Anton tuh ternyata walaupun nggak ada di price listnya, ada loh orang yang ngecat jenggot. Kita tahu selama ini kan ngecat rambut ya, itu ngecat jenggot. Emang boleh ya, kayak nggak bahaya gitu? Enggak sih, karena rambut di Jawa sama rambut yang ada di kepala tuh sebenarnya sama aja. Dan juga kan untuk campuran dari warna rambut itu sebenarnya aman ya, karena digunakan untuk manusia. Nah itu jadi di jenggot yang umbanan itu dicat. Nah yang bikin aku shock adalah waktu nyucinya, karena nyucinya kita harus ada depan gini. Nah, depan begini sama pelanggan ya. Jadi aku harus nyuci jagonya depan begini sama pelanggan. Nah, itu cukup bikin aku shock sih, karena kayak ya sampai nggak pernah belajar begitu loh aku. Jadi kayak mau ketawa pun nggak bisa gitu kan. Tapi beliau bilang kalau di salon lain nggak bisa begini mbak, cuma di salon ini aja yang bisa. Sebabnya saya suka kesini gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada customer, seorang kantoran ya, babak kantoran gitu, seneng banget ke salon. Jadi setiap waktunya dia keramas, dia akan keramas di salon. Dia tanya, kenapa sih mbak, kenapa nggak keramas sendiri aja? Mungkin kan lumayan harganya kan, bisa bikin boros juga kalau keramas di salon gitu kan. Dia bilang kalau keramas di sini enak mbak, pijatannya aku suka gitu. Jadi kita selama di sana, walaupun awalnya bingung mijet itu gimana, sampai sempat dimarahin kan, tapi ternyata kita bisa menggait pelanggan lain loh yang puas sama pelayanan kita. Terus ada juga nih kayak anak-anak SMA, biasanya kan kalau kita nyebutnya ceriwis gitu ya sama teman-temannya gitu, datang, kak aku mau dipotong ya, tapi aku bingung nih mau potongnya kayak gimana, bingung modelnya seperti apa. Nah kita sebagai orang yang sudah belajar kecantikan selama 3 tahun ya, kita bisa memberikan opsi sih, tapi dengan nada anak-anak muda gitu. Oh kamu tahu nggak trennya, mungkin tren rambutnya Lisa Blackpink, mungkin kamu yang kayak begini gitu. Terus kalau ciwi-ciwi biasanya emang suka kayak, aku suka ajak omong mereka sih, kayak misalkan cewek-cewek suka K-pop gitu kan, aku suka ngiring mereka untuk bahas K-pop juga, biar antara pelanggan dan aku tuh lebih deket gitu. Berarti kayak kita tuh harus benar-benar tahu model rambut kayak gimana yang cocok sama mungkin bentuk mukanya kayak gitu ya. Iya, soalnya kan terkadang ada orang yang tipikal rambutnya itu ada yang ngembang, tapi minta potongan yang pendek, terus mau yang masuk yang belum masuk gitu kan. Kita tuh sebagai orang yang memang paham ya, itu emang harus lebih hati-hati sih kalau ngomong kayak kalau menurut saya ya mbak, ini rambut mbaknya sih lebih cocok ke potongan yang kayak gini, soalnya rambutnya kan banyak keriting atau ngembang gitu. Dan kita tuh gak boleh nyakitin hati mereka, tapi kita harus memberikan opsi lain yang mungkin bisa bikin mereka lebih senang gitu. Emang kadang-kadang ekspektasi pelanggan tuh terlalu tinggi ke salon, dan kita tuh harus berusaha buat memenuhi itu semua. Betul. Gitu ya, buat menggait pelanggan setia ke salon Anton tadi. Jadi gitu aja guys, mungkin podcast dari kita, saya dan narasumber hari ini. Semoga kalian bisa tercerahkan, dapat ilmu-ilmu baru tentang dunia kecantikan tuh kayak gimana sih. Dan mungkin kalian yang belum ada arah ke depannya mau masuk ke dunia apa, mungkin bakal tertarik sama bidang kecantikan ini. Oke guys, jadi segitu aja podcastnya. Bye-bye.